Yang kami hormati masyarakat dan hadirin serta santri TKIT, SDIT, SPIT, PPKI Insan Mudani berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak limpahan rahmat, hidayah, karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kuat dan sehat sehingga hari ini kita kembali dipertemukan dalam agenda rutin kita pengajian Ahad yang alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita kedatangan guru jauh ya, jauh asalnya dari Lampung dan jauh juga beliau berdakwah di Kuningan Jawa. Masya Allah. Kita berdoa semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan keberkahan atas ilmu yang beliau berikan kepada kita. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah syafaat beliau di yaumul akhir dan bersama-sama kita rasakan. Marilah sama-sama kita buka pengajian Ahad pagi kita hari ini dengan menafaskan basmalah dan umur kitab Al-Fatihah. Bapak Ibu para hadirin pengajian pagi, untuk menambah keberkahan kita pada pengajian kali ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Khalid, salah satu pembimbing di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Mudani. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alayhi. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتعملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada Ustaz Khalid telah menyampaikan dari suci Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya secara pribadi yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sudah mulai merasakan aura-aura semangat, merasakan kebahagiaan yang datang karena kita bersama-sama akan menyambut salah satu bulan yang sangat amat mulia dan istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Ada rasa haru bahagia yang luar biasa karena kita berharap kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmatinya, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah bahagia kita menyambut ini Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin. Begitu pula hari ini Yayasan Ihsan Madani Mulia dengan penuh rasa bahagia menyambut dan memohon dengan hormat kepada pemateri kita hari ini, Ustadz Haji Sanwani SH, untuk memberikan materi pengetahuan ilmu kepada kami pada pengajian Ahad hari ini. Kepada beliau kami undang dengan hormat Ustadz Haji Sanwani SH. Waktu dan tempat kami persilakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
jamaah pengajian pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid apa namanya ini? As-Shalihin. Baitus Shalihin, masyaallah. Baitus Shalihin, para pengurus yayasan, para ulama, para kiai, para istri ulama, para istri kiai, dan juga para santri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya Allah lah yang pantas kita puja dan kita puji. Kita tidak memuja dan memuji makhluk yang akan menyebabkan kita menjadi syirik kepada Allah. Kita tidak memuja dan memuji manusia yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang kultus individu kepada manusia. Begitu juga kita tidak memuja dan memuji diri kita sendiri yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Hanya kepada Allah lah segala puja dan puji kita arahkan sepenuhnya. Kemudian shalawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat, pengikut serta para penegak sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengikut beliau yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman, dan kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Masjid Baitus Shalihin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, karena ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Sanwani Pak. Ya Pak, Bu. Sanwani itu singkatan dari santai, menawan, berani. Kemudian kira-kira usia saya berapa tahun ya Pak? Ibu? 30. Alhamdulillah. Kira-kira usia saya berapa Bu ya? Usianya berapa kira-kira Bu? Yang dapat, yang bisa nebak nanti saya kasih hadiah umroh, kumpulnya di Jeddah. Berapa kira-kira usia saya ini? Berapa? 50-60, berarti ditambah 50-60, 110 dong. Berapa kira-kira? Ya sekitar 30 Bu. 30 lebih dikit, lebih 25. Alhamdulillah saya usianya 55 tahun. Tapi walaupun tua nggak kelihatan muda ya. Walaupun tua tapi nggak kelihatan muda. Alhamdulillah saya punya lahir di Lampung tadi. Ustaz siapa tadi? Khalid dari Lampung. Ada Ustaz Khalid? Masya Allah, dari Lampung Ustaz Khalid ya. Lampungnya di mana Ustaz Khalid? Ya, Lampung Barat jauh kalau saya di Bandar Lampung ya, di kotanya. Lampung Baratnya di Liwah, bukan di mana? Krui, ya, Krui. Krui itu Korea Pak. Ustaz Khalid itu dari Korea. Korea Lampung ya. Korea itu bukan Korea ya. Korea kota Lampung. Ini lama-lama wajahnya kayak Korea. Kemudian saya dari Lampung, kemudian merantau ke Kuningan. Sebelumnya dari awal sampai tahun 94 di Lampung, 96. Kemudian saya nikah dengan seorang perempuan, ya, seorang akhwat. Kemudian dibawa ke Kerinci tuh, ketemu sama Maskus di Kerinci. Maskus ini teman saya di Kerinci, Jambi, tahun 96 sampai 98. Ya, tahun 96 sampai 98. Itu daerahnya luar biasa. Itu dari Padang tuh 6 jam perjalanannya, belok-belok. Kalau bis banyak yang masuk jurang gitu. Saya kebayang waktu pertama ke sana, ya Allah, saya nangis, ya Allah, anak sama istri saya akan dibawa ke sini gitu. Tapi itu perjuangan. Di tengah jalan tuh ada lagu yang terkenal tuh Mas Gus.
lagu nikah Ardila. Sepanjang perjalanan kita akan waduh itu pas itu sedih, saya nangis itu. Ya Allah, anak saya istri saya dibawa ke daerah terpencil seperti ini. Ternyata di sana ketemu sama Mas Gus dan ketemu lagi di Madiun sekarang ini. Masya Allah. Saya udah nikah dan punya anak satu jenis kelaminnya laki-laki, 4 ya. 4. Satu kerja di Bepom, sudah menikah dan sudah punya anak juga. Jadi saya ini udah kakek sebenarnya. Kakek ya. Kalau di pengajian kita ada namanya UPA itu, unit pembinaan aki-aki kalau di Sunda. Kemudian udah nikah. Yang kedua lahir di Kerinci Mas Gus. Yang kedua namanya Ahmad Zikri Robbani. Sekarang kuliah di Universitas Islam Madinah semester ke-8. Di Manila enak tuh Pak kalau kuliah di sana. Tiket pesawat tiap tahun tuh bolak-balik tuh gratis. Kemudian tiap tahun tiap bulan dikasih tunjangan 850 real. 850 real itu kalau kali 4.500 1 real sekarang hampir 4 juta. Kemudian bisa umroh setiap waktu. Dekat ininya sekitar 10 menit itu. Dari kampusnya itu ke Masjid Nabawi itu sekitar 10 menit jalan itu. Kemudian juga bisa haji gratis. Alhamdulillah anak saya sudah haji kemarin usia 24 tahun udah naik haji. Kalau sekarang haji harus bertahun-tahun nunggunya ya. Berapa ada yang udah daftar tapi masih 20 tahun lagi, ada 30 tahun lagi. Alhamdulillah. Kemudian juga banyak keistimewaan kalau di sana ya. Tapi memang harus melalui seleksi yang luar biasa. Di dunia itu ada 113 negara yang bersaing dengan Indonesia. Tiap tahunnya itu ada 3.000 yang daftar, yang diterima dari 100 ribuan yang daftar. Yang diterima itu 3.000-an. 3.000-an. Dari Indonesia jatahnya 300. 300 itu 50 diantaranya sudah diambil sama jatahnya Al-Irsyad yang keturunan Arab itu ya. Dan 250 diantaranya diperebutkan oleh ribuan santri dari seluruh Indonesia. 250. Dan pada waktu anak saya itu dari Husnul Khotimah pondok pesantren yang sekarang di bawahnya Husnul Khotimah ada 10 orang di antaranya. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang masih di Sisaka, yang keempat masih di pondok pesantren Husnul Khotimah. Kemudian kenapa saya bisa hadir di sini? Karena diundang sama Mas Gus ini. Samping Mas Gus ada lagi teman saya dari Kuningan juga, orang Madiun juga ternyata. Ustaz Badar. Ustaz Badar ini di pondok pesantren Al-Multajam Bu, tetanggaan. Ya. Itu bapak-bapak ibu sekalian, sekedar perkenalan. Istri saya satu karena saya mengandung asas tunggal. Dulu lahir zaman Orde Baru, sehingga mengandung asas tunggal, istrinya satu. Masuk anggota PSSI, Persatuan Suami Satu Istri. Ya. Saya dilarang poligami sama istri. Kalau mau poligami syaratnya ada 3. Yang pertama gaji abi itu harus di atas 10 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau poligami, istrinya harus lebih tua dari saya. Istrinya harus lebih tua dari saya. Yang ketiga, yang berat, langkahi rumah ya saya. Itu 3 syarat poligami yang susah itu. Yang ketiga. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berapa hari lagi kita akan Ramadan? Berapa hari lagi kita akan Ramadan? 16, ada yang bilang 16, ada yang bilang 17. Ya, insya Allah
Kalau perhitungan saya 17 hari lagi insya Allah kita akan menemui bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ada ulama yang ibaratkan seperti Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dia diistimewakan oleh ayahnya Nabi Yakub. Di antara 12 anak Nabi Yakub, maka yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf. Dan Ramadan itu memiliki keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain selama 1 tahun itu. Dan di tiap-tiap waktu itu Allah mengadakan satu waktu yang istimewa. Misalnya di tiap hari ada satu waktu yang istimewa, yaitu di sepertiga malam. Itu waktu istimewa yang kalau kita berdoa sama Allah, Allah akan kabulkan. Dan kita akan mendapatkan tempat yang namanya maqaman mahmudah, tempat yang terpuji di Allah Subhanahu wa taala. Di satu hari ada satu waktu yang istimewa, yaitu sepertiga malam. Di satu minggu ada satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Disebut juga dengan Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah hari yang istimewa. Kemudian di satu tahun itu ada satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Makanya banyak di antara umat Islam yang menunggu-nunggu kapan akan tiba Ramadan. Kapan akan tiba Ramadan? Kenapa? Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita beramal pada bulan Ramadan ini. Mengapa kita bergembira dengan kedatangan Ramadan? Karena yang pertama, kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ramadan itu artinya membakar. Membakar. Dibakar semua dosa-dosa kita sehingga tidak ada lagi yang tersisa setelah kita keluar dari Ramadan itu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang tidak ada dosa, tunjuk. Ada yang tidak ada dosa di sini ada? Silakan tunjuk tangan, ada? Atau ada yang dosanya sedikit? Tunjuk tangan. Ada yang dosanya sedikit? Nggak ada yang tunjuk tangan juga. Berarti banyak dosa semua nih. Sekarang ada yang dosanya banyak, tunjuk tangan. Masya Allah. Dosanya banyak, tunjuk tangan ya. Ada yang mau masuk surga? Tunjuk tangan, masuk surga. Wah, semuanya pengen masuk surga. Ada yang pengen bersama Rasulullah di surga? Tunjuk tangan. Masya Allah. Udah banyak dosa, pengen masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Apa di surga ada orang dalam, Bu? Kalau kita mau masuk PNS kan ada orang dalam kan gampang tuh ya. Kalau masuk sekolah favorit ada orang dalam masuk sekolah favorit kan bisa tuh. Bapak-bapak udah banyak dosa, pengen masuk surga. Ada orang dalam. Ada orang dalam. Insya Allah ada orang dalam. Insya Allah ada orang. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa bersama kita di pengajian. Makanya jangan dilarang-larang pengajian itu. Pengajian dilarang-larang. Nanti kalau kita masuk neraka, katanya ada para sahabat itu. Ya Rasulullah, seandainya engkau tidak menemukan aku di surga, panggil aku. Panggil aku. Ibu-ibu nanti dengan ibu-ibu dan bapak-bapak nanti ketika tidak menemukan kita di surga, panggil wajah orang-orang yang sering ikut pengajian. Itu orang dalamnya itu. Itu orang dalamnya. Makanya sering-sering ikut pengajian. Pengajian itu bermanfaat. Cuma sejam 2 jam kok. Ya kan? Ini gara-gara katanya gara-gara ikut pengajian terlantar anaknya. Enggak juga. Ya Bu ya? Terlantar enggak anaknya? Enggak kan? Suaminya terlantar enggak? Enggak, ternyata. Justru dengan ikut pengajian kita banyak mendapatkan ilmu. Makanya Ramadan ini
Ramadan itu artinya membakar semua dosa-dosa kita sehingga kita semua akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita juga sekarang dalam rangka tarhib Ramadan. Tarhib itu dari kata lahaba. Lahaba itu artinya lapang dadanya. Lapang dadanya. Lapang menerima apapun perintah Allah. Siap dalam kondisi apapun, siap menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tarhib Ramadan. Jadi ketika kita belum masuk Ramadan, kita ada tarhib, berarti kita siap untuk melapangkan dada kita, jiwa kita untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap. Sebagaimana ungkapan seorang yang beriman ketika diperintahkan Allah, dia mempunyai jawaban sami'na wa ata'na. Ketika diperintah Allah, waktu itu ada perintah jilbab yang suruh memakai jilbab, itu seluruh para muslimah mengambil horden-horden di rumahnya kemudian menutupkan ke kepalanya. Ketika ada perintah untuk diharamkannya khamar, maka Madinah itu seperti banjir khamar. Langsung pada saat itu dibuang seluruh khamar yang ada. Begitu ketika Allah memerintahkan sesuatu, kalau dia sudah siap lapang dada, maka dia akan enak hatinya. Itulah yang dikatakan tarhib, melapangkan dada, siap untuk menerima perintah Allah. Ya. Siap menerima perintah Allah? Nah, itu sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa fikir-fikirna. Kami taat tapi kami pikir-pikir dulu ya Allah, gitu kan? Enggak. Kalau perintahnya Allah itu misalnya yang baik, dia kerjakan kalau untuk kebaikan buat dia. Tapi kalau perintahnya nggak baik buat dia, dia tinggalkan. Itu namanya sami'na wa fikir-fikirna, atau sami'na wa seminarna. Kami taat tapi kami seminarkan dulu ya Allah, gitu. Nggak bisa begitu sama Allah. Ya. Makanya kesiapan kita untuk kelapangan dada kita untuk menerima perintah Allah. Nah, di sini ada bagaimana agar kita mampu memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ada salah seorang ulama menyatakan ada 10 cara. Ada 10 cara agar kita mampu memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Ya, Rasulullah mengajarkan 2 bulan yang lalu, 2 bulan sebelum Ramadan, kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna Ramadan. Itu persiapannya 2 bulan, mengkondisikan jiwa kita itu untuk ke Ramadan itu, karena Ramadan itu tamu yang agung, 2 bulan lamanya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena ada orang yang tidak panjang usianya, sebelum Ramadan dia sudah meninggal. Tapi kalau dia niatnya dari sekarang, sebelum datangnya Ramadan dia sudah niat untuk berpuasa, insya Allah amalannya juga akan diterima Allah sebagai amalan Ramadan. Amin ya Rabbal. Tiba-tiba di sekarang udah niat, ibu-ibu, bapak-bapak, niat untuk puasa Ramadan, tiba-tiba meninggal karena ketimpa misalnya korek api. Tapi korek apinya 1 truk gitu kan. Meninggal misalnya. Nah, itu insya Allah dan niatnya sudah baik. Ya, sudah baik dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai niat beribadah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan disehatkan untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, agar kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan, bentar ya Bu ya, ini ada contekannya nih. Yang pertama berdoa, yang kedua
memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau kita mendapatkan nikmat, kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur sama Allah, kita bertemu dengan Ramadan lagi. Betapa banyak tahun-tahun sebelumnya orang-orang yang tadinya bersama kita, kemudian tahun ini tidak bersama kita. Ada nggak di sini? Yang tahun lalu, Ramadan yang lalu masih bersama kita, sekarang sudah tidak bersama kita lagi. Ada nggak di antara kita, di tetangga kita, saudara kita, orang tua kita? Ada nggak sekarang? Ada, ya kan? Makanya kita bersyukur kepada Allah. Ketika masuk Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membakar dosa-dosa kita. Orang-orang zaman Rasulullah SAW datang Ramadan itu selain bergembira dengan datangnya bulan Ramadan dengan banyaknya pahala amal si Allah Subhanahu wa taala, juga karena kegembiraan mereka karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu merasa senang dan gembira dengan kedatangan Ramadan. Ya, merasa senang dan gembira, bahagia dengan datangnya Ramadan. Bukan malah ya Allah Ramadan lagi, baju baru belum siap. Ya Allah katanya kan, yang dipikirin baju baru. Aduh pulang kampung gimana dapat duitnya ya katanya. Ongkos sekarang udah mahal, tol udah mahal gitu kan. Sebelum Ramadan udah pikirinnya itu aja pulang kampung. Gimana mau optimal ibadahnya, ya kan? Jadi yang ketiga, gembira datang bulan Ramadan. Makanya Rasulullah pernah bersabda bahwa sahabat Rasulullah, seandainya ya semua bulan itu dijadikan Ramadan, ya mereka mengingat semua bulan dijadikan bulan Ramadan. Bukan apa-apa, bukan karena ada THR-nya ya, kalau PNS ya. Gaji ke-13. Kasihan yang bukan PNS. Gajinya nggak sampai ke-14. Ya kan? Karena di dalam Ramadan itu ada banyak hal. Ada 2 rukun Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Apa rukun Islam yang terjadi? Yang pertama adalah puasa, dan yang kedua zakat fitrah. 2 rukun Islam itu ada di bulan Ramadan, ya kan? Jadi kita harus gembira dengan kedatangan Ramadan, karena yang pertama ya banyak sekali pahala di bulan Ramadan itu, ya kan? Pahala yang sunnah dibalas dengan yang wajib dilipat gandakan 7 kali lipat. Kemudian di bulan Ramadan juga Rasulullah bersedekah seperti angin yang berhembus, ya, berbagi luar biasa. Ya. Di bulan Ramadan, kalau kita memberikan 1000 uang kita, 1000 itu dalam Al-Quran dilipat gandakan 700 kali lipat. 700 kali lipat itu, kemudian di bulan Ramadan ditambah dikali lagi 70. Kasih uang 1000, ganjarannya 4.900.000 kalau dihitung-hitung di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain itu. Ya, ngasih 1000, apalagi ngasih 10.000, apalagi ngasih 100.000. Makanya kata Rasulullah, orang yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia seperti orang yang berpuasa. Luar biasa. Kemudian zakat fitrahnya ada, Masya Allah, ya kan? Untuk fakir miskin dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa optimal dalam bulan Ramadan itu adalah dengan taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taubat. Sebelum datangnya Ramadan kita taubat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam surat At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Ya. Jangan sampai dari Ramadan dengan Ramadan berikutnya tidak ada perubahan. Ya.
Akhirnya dia menyanyikan lagu Dian Piscesa, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Kayaknya angkatan Dian Piscesa nih yang ketawa ini. Tidak ada perubahan. Dari Ramadan ke Ramadan tidak membuat dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak membuat dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat dirinya lebih baik lagi dari sebelumnya. Seandainya umat Islam itu betul memahami madrasah Ramadan ini, niscaya umat Islam ini akan memegang kendali dunia. Tapi ternyata banyak di antara mereka yang Ramadan berlalu pula ketaatannya. Taatnya itu musiman. Taat musiman. Kayak musim apa ya? Kalau kayak sekarang musim apa, Bu? Duren. Tapi nggak ada duren di sini. Yang ada duda keren. Musim duren. Setelah musim duren berlalu, ganti lagi dengan musim manggis. Ada manggis di sini. Saya udah lama nggak lihat manggis ya. Di Lampung udah lama nggak lihat manggis ya. Jarang di Lampung manggis. Di Jawa Barat juga jarang manggis. Nah, habis musim manggis, musim apa lagi? Musim rambutan. Musim rambutan habis rambutannya, musim mangga. Kalau paling banyak mangga itu di Jawa Barat tuh. Mangga. Kalau sini nggak ada mangga ya. Di Jawa nggak ada mangga ya. Yang ada monggo. Ya begitu. Jangan sampai taatnya itu musiman. Ramadan itu bulan taat, ya kan? Tapi taatnya pada bulan Ramadan aja, dan itu juga nggak sepenuhnya. Kadang-kadang di awal aja kan, ramai sampai meluber di luar masjid. Tapi lama-kelamaan mengalami kemajuan. Maju lagi shopnya, tinggal terakhir itu berapa shop, cuma 2 shop. Misalnya kan, itu mengalami kemajuan. 10 hari terakhir di zaman Rasulullah, para sahabat tinggal di masjid, itikaf. Tapi banyak di antara maksudnya yang tinggal di mall. Sibuk dia mencari baju baru. Makanya kalau jadi bos di sini, jadi pejabat tingkat tinggi, kasih THR-nya itu jangan pada akhir-akhir, di awal. Kalau bisa di DP duluan. Ya, supaya jangan pas hari terakhir katanya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meningkat perekonomiannya luar biasa. Ya. Dan akhirnya mengganggu pada tingkat keimanan umat Islam. Harusnya 10 hari terakhir itu di masjid itikaf, tapi ternyata dia di mall, di rumah. Bukannya itikaf tapi istrikaf. Mendekat istri di rumah. Istrikaf. Akhirnya. Jadi karena banyak ucapan Ramadan, maka kita taubat atas dosa-dosa kita. Ternyata di antara kita tidak ada satupun yang tidak berdosa ya. Kelihatannya wajahnya wajah-wajah berdosa nih. Tapi Allah memberikan satu kesempatan, yaitu kesempatan untuk bertaubat. Bahkan ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 99 orang. Ada 1 orang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia berjalan kepada seorang pendeta, kemudian ditanya, "Wahai pendeta, apakah dosa saya diampuni?" Tidak. Akhirnya dibunuh lagi 1 pendeta itu, genaplah 100 orang. Kemudian dia akan berjalan ke kampung ilmu, salah seorang ulama. Sebelum dia datang ke ulama itu, ternyata dia di tengah jalan meninggal, wafat. Setelah itu kan ada malaikat rahmat dan malaikat laknat itu kan. Setelah diukur ternyata lebih dekat ke surga. Walaupun dosanya sudah membunuh, tapi kalau taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Ferdi Sambo. Oh itu dia enggak ya? Beda itu mah ya.
Itu drama tak berakhir itu, kayak sinetron aja gitu ya. Habis dari Sambo timbul lagi anak pejabat, ya Allah, rendang-rendang anak-anak banser, ya mana lah, ya kan? Makanya itu karena ibunya gak ikut pengajian, Bu. Bapaknya gak ikut pengajian, coba ikut pengajian. Bapak ibunya kan, akhirnya anaknya dididik dengan baik, tidak sombong. Karena di atas langit masih ada langit, di atas toprak masih ada rupuk, jadi jangan sombong gitu. Ngapain sombong sih? Apa sih yang mau disombongkan? Ya kan? Wajah juga nggak ganteng-ganteng amat ya. Akhirnya dimakan tanah juga. Ya, harta seberapa sih sebenarnya? Nggak ada sampai miliaran, triliunan. Apa sih yang mau disombongkan? Harta, tahta, wanita, Toyota. Tidak ada yang pernah untuk disombongkan. Jazakallah. Ya. Jadi sekali lagi taubatan nasuha itu harus kita lakukan sebelum Ramadan. Kemudian cara yang kelima, tadi udah berapa, ada 10 ya? Ada 10 baru 4 nih. Rencananya sampai jam 12 nih, siap Bu? Siap Pak? Sampai jam 12 baru 4 nih. Saya mau jelaskan 6 lagi nih, sampai jam 12 rencananya. Bagaimana Ibu siap? Kayaknya nggak siap. Yang kelima adalah dengan membuat perencanaan dan program Ramadan ini. Jadi ditargetkan Ramadan ini kira-kira mau khatam berapa kali? Ya. Yang pertama misalnya targetnya melakukan sholat berjamaah di masjid awal waktu, targetkan itu. Ya kan? Diusahakan. Kemudian misalnya memperbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah itu digajar dengan pahala wajib. Diniatkan, dibuat perencanaan. Saya tidak akan meninggalkan sholat sunnah sekalipun misalnya selama Ramadan. Masya Allah. Direncanakan. Saya akan khatam Al-Quran berapa kali? Berapa kali Bu? Ya. Imam Syafi'i itu khatam Qurannya di Ramadan itu 60 kali. 60 Imam Syafi'i, nggak tahu Imam Baitus Sholihin. Siapa Imam Baitus Sholihin? Berapa kali target khatam Qurannya di Ramadan? Ya kan? Kalau saya di rumah di kampung itu waktu kecil tuh khataman gantian tuh kan. Bisa sebulan bisa 6 kali tapi gantian. Ditargetkan. Jangan-jangan Al-Quran itu hanya dipegang pada waktu bulan Ramadan aja. Habis Ramadan disimpan lagi di atas rak yang tinggi. Diturunkan lagi bulan Ramadan tahun berikutnya. Udah penuh dengan debu. Ya kan begitu sikap umat terhadap Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai jampe, jimat-jimat, ya kan? Jampe-jampe. Kalau mau ganteng, baca surat Yusuf. Ya kan? Setiap malam Jumat 10 kali. Emang surat Yusuf buat orang menjadi ganteng. Wajahnya yang bimoli, tetap bimoli, bibir monyong 5 cm. Gak akan berubah, hidungnya mancung, enggak. Ada Al-Quran hanya sekedar jampi-jampi, ada Al-Quran hanya sekedar mas kawin. Kalau ditanya mas kawinnya apa? Al-Quran dan perlengkapan sholat. Tapi habis kawin gak pernah baca Quran, gak pernah sholat. Cari yang murah, gitu kan? Makanya ditargetkan Ramadan ini. Kita akan sedekah berapa di bulan Ramadan ini? Targetkan, ya kan? Tambah lagi uang belanjanya Ramadan itu. Ibu-ibu bilang kepada bapak, tambah lagi Pak, 2 kali lipat uang belanjanya. Ya, bukan untuk kita, bukan untuk bisa dekatkan kepada yang lain. Jangan sampai uang belanjanya untuk kita aja, ya kan? Udah sore-sore nanti kan, tiba-tiba bapaknya semua dibeli.
Golok dibeli apa, dibeli satu motor, semuanya bukaan semua kan. Pas sampai pulang cuma satu yang dimakan, yang lainnya ternyata mubazir. Banyak yang kayak gitu. Tambah uang belanjanya, tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk bersedekah. Itu yang keberapa Bu? Ada yang udah kelima ya? Mau cepet-cepet aja nih. Yang keenam adalah mempunyai tekad yang kuat. Tekad yang kuat bahwa kita akan melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai finish. Ya, sampai akhir. Ikut itikaf. Yang tidak pernah itikaf, ikut itikaf. 10 hari terakhir, apalagi yang sudah tua-tua, yang sudah bau tanah, yang usianya sudah menjelang maghrib, menjelang isya, itu harus sudah banyak-banyak. Kalau kayak saya itu harus sudah banyak-banyak di masjid ini. Udah aki-aki kalau istilahnya orang gitu kan. Harus banyak-banyak di masjid, istighfar. Rambut putih itu tanda udah dekat dengan kematian, ya kan? Makanya harus banyak-banyak istighfar pada Allah. Yang ketujuh, cara yang ketujuh agar kita optimal dalam bulan Ramadan adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan sahur Ramadan. Hukum-hukumnya, fikihnya, kita harus pelajari dari sekarang. Ada sekarang banyak buku, banyak kaset ceramah di YouTube, di mana ada sekarang. Hukum-hukumnya ini jangan sampai diulang lagi pertanyaan sekitar Ramadan dari dulu sampai sekarang, pertanyaannya itu aja. Ustaz, bagaimana hukumnya mencicipi makanan? Diulang lagi tahun depan, diulang lagi tahun depan. Yang penting tidak masuk ke tenggorokan, ya kan? Kalau nyicip aja kan boleh misalnya. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kentut di dalam air? Waduh, itu pertanyaannya diulang-ulang lagi. Makanya kita harus terus mempelajari ilmu-ilmu tentang yang berkaitan dengan Ramadan. Kemudian yang kedelapan, memiliki kesiapan mental spiritual. Kemudian yang kesembilan, langsung aja berdakwah. Kita niatkan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Ramadan ini. Dan yang ke-10 adalah membuka lembaran baru. Kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah, sehingga kita suci kembali. Mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Hablum minallah wa hablum minallahnya sudah sama Allah, ya kan? Duribat alaihimul jillatu aina suqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Dua hubungan yang harus dijaga, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, insya Allah ketika keluar dari Ramadan kita sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah sudah selesai. Maka pada waktu Idul Fitri kita sempurnakan dengan hablum minannas, meminta maaf pada sesama manusia. Ya, bukan berarti hutang bayar gitu. Dengan minta maaf gitu, kalau hutang tetap hutang dibayar. Ya, kalau orang Indonesia itu kan kalau yang punya hutang lebih galak daripada yang ngasih hutang ya. Dulu saya pernah di BM di Kerinci sama Mas Gus tuh, suka minjemin uang. Kalau udah minjem uang kayak mau rengek-rengek, kalau udah ditagih, wah dia melotot bawa golok bahkan. Makanya jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau Indonesia itu punya hutang banyak dengan Cina, jangan khawatir. Karena biasanya yang punya hutang itu lebih galak dari yang ngasih hutang. Nanti Indonesia akan lebih galak daripada Cina. Karena pengalaman selama ini bahwa yang punya hutang lebih galak daripada yang memberi hutang. Jadi jangan khawatir kalau kita hutang sama Cina. Tenang aja, kita udah punya pengalaman. Apalagi ibu-ibu ya, dia kadang-kadang seperti makhluk gaib, kadang-kadang bilang kalau ditagih. Makanya pada waktu Covid kemarin senang banget tukang kredit itu kan. Orang disuruh pada ke rumah, di rumah semua kan. Enak tukang kreditnya nyari
Ada di rumah waktu Covid itu kan. Itu hobi tukang kredit itu senang kalau ada Covid itu. Karena orang-orangnya di rumah semua. Pas sekarang nggak ada Covid, hilang orang-orangnya seperti makhluk goib. Di sini nggak ada, di situ nggak ada, di telepon nggak diangkat. Jadi sekali lagi mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat memanfaatkan seoptimal mungkin sehingga keluar dari Ramadan kita akan menjadi manusia yang bertakwa di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bila terpilih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz yang luar biasa materinya untuk kita lebih siap menghadapi bulan suci Ramadan. Memang harus disiapkan agar tidak rugi karena bulannya datang sekali setahun yang belum tentu juga 1 tahun itu kita bisa menikmati. Jadi harus disiapkan segala hal dari rangka kita maupun rohani kita biar nanti tidak kaget. Kalau bulan persiapan itu sudah lewat ya, harusnya dari bulan kemarin sudah dari Rajab masuk kita sudah mulai siap-siap. Kalau sekarang baru siap-siap sudah agak telat, tapi nggak apa-apa. Kita siap-siap walaupun telat daripada tidak sama sekali. Monggo Bapak Ibu yang tidak masih belum mempersiapkan siap-siap. Karena bulannya sebentar lagi sudah datang. Baik, itu mungkin dari Ustaz, kita doakan semoga berkah ilmu beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas beliau, baik nanti kalau mau kembali atau mau jalan-jalan dulu boleh Ustaz. Madiun alhamdulillah perkembangannya sudah besar Ustaz. Jadi kalau ke Madiun tidak jalan-jalan kayaknya berafdal Ustaz. Tidak perlu ke arah Magetan, cukup di Madiun. Kalau mau ke Magetan, tetangga jalan jika beliau berjalan di Magetan bisa. Dia juga bisa memiliki. Baik, untuk kita tutup acara dengan doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Hamzah Fardi MC sebagai ketua pengasuhan pondok pesantren tapi juga pada beliau bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala kulli shay'in sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul khawatim wa istasqal Allahu bil jalali wa ala alihi wa sahbihi fi kulli la'atin wa nafsin 'ala kulli ma'lumin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل معهدنا هذا ومدرستنا هذا ومؤسستنا هذا معهدا ومدرسة ومؤسسة مباركة صالحة حسنا نافعا موفقا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, sebelum saya tutup ada pengumuman yang pertama dari panitia pelaksana telah menyiapkan sarapan walaupun sudah setengah 9 Bapak kalian akan siap begitu. Sarapan yang disiapkan di bagian timur ada meja yang sudah disiapkan, Bapak Ibu boleh mengambil di depan. Santri-santri nanti mengikuti ustaz-ustaz dari pondok pesantren tempatnya. Yang berikut khusus bagi santri putri PPTK Insan Madani ada kompensasi untuk balik pondok sampai pukul 4.30 paling lambat 4.30 kompensasi balik ke pondok bagi yang ikut pengajian hari ini sampai jam 4.30. Sekian dari saya, mewakili seluruh dari pelaksana mengucapkan segala terima kasih dan permohonan maaf. Sampai kita berjumpa dalam keadaan berikutnya. Assalamualaikum